Sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Sudah mulai dipraktekin belum materi yang kemarin? Nah, jadi sahabatku semua, kalau kemarin sudah mulai praktek, berarti Anda di kelas eksklusif luarsekolah.com ini bakal menjadi pribadi yang jauh lebih dahsyat lagi deh. Tahukah Anda kenapa? Karena hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi pribadi yang atraktif dan juga adaptif. Maksudnya gimana tuh? Atraktif berarti Anda tuh betul-betul dicari sama orang-orang di sekitar Anda. Adaptif berarti Anda kalau misalkan masuk ke lingkungan yang baru gitu ya, Anda bisa masuk plek, bisa berbaur, bisa terus plek, berbaur, bisa terus berbaur tanpa harus meleburkan prinsip Anda. Nah, jadi sahabatku semua, bagaimana caranya menjadi pribadi yang atraktif sekaligus adaptif? Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Kalau kita berbicara tentang yang atraktif, sahabatku semua, nih, pribadi yang atraktif. Nah, pribadi yang atraktif ini bisa dilihat dari dua hal, sahabatku. Oke, hal yang pertama, ini ada yang namanya konteks. Konteks ini maksudnya gimana, sahabatku semua? Konteks ini tergantung dari tampilan luar apa yang terlihat oleh Anda. Kalau misalkan ada orang-orang yang bilang kalau don't judge the book by its cover, nyatanya hampir semua orang pasti judge the book by its cover. Itu secara naturally, instinktif pasti selalu seperti itu. Maka sahabatku semua, berbicara tentang konteks yang menarik, ini bukan berarti konteks yang terlihat wah, terlihat megah, terlihat gimana, tapi terlihat proporsional pada waktu dan tempat yang tepat. Di situ. Jadi konteks ini yang penting nggak terlihat malu-maluin, nggak kerasa bau gitu ya, badannya gimana. Jadi ini hubungannya dengan grooming, sahabatku semua, tampilan-tampilannya gitu. Nah, jadi seperti itu. Bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti ini harus bermewah-mewah, Anda harus menggunakan yang branded semuanya, bukan berarti yang seperti itu. Tapi yang penting adalah terlihat proporsional dan terlihat baik dan enak, nyaman untuk dipandang. Jadi di sini sahabatku semuanya. Nah, namun apakah orang itu hanya dilihat dari tampilan luarnya saja? Apakah sebuah buku itu bagus hanya karena covernya aja bagus, eye-catching, dan betul-betul enak? Ternyata tidak, sahabatku semua. Yang namanya buku, tentu yang paling penting adalah isinya. Jadi, ketika kita berbicara tentang konteks ini adalah tampilan luarnya, maka kita berbicara tentang konten, ini adalah isinya kita. Apa yang kita punya di dalam diri kita, ini bakal yang menjadi magnet. Anda bisa menjadi magnet kalau misalkan kontennya bagus gitu. Jadi kalau konteks ini berbicara tentang tampilan, konten ini berbicara tentang dalamnya Anda. Jadi sahabatku semua, Ali bin Abi Thalib pun bahkan pernah bilang, pakaianmu memuliakanmu sebelum dudukmu. Ilmumu memuliakanmu setelah dudukmu. Jadi ini tampilan yang sementara. Ini juga penting, cuman perlu hanya sementara. Dan yang perlu dilakukan adalah konten. Apa sih yang Anda punya? Wawasan apa yang Anda punya? Pengalaman apa yang Anda punya? Pemahaman apa yang Anda punya? Bisakah Anda menancapkan ide ke dalam benak-benak setiap orang, dan mana ide-ide tersebut? Wow, ini benar-benar saya butuhin banget. Kalau misalkan Anda punya ide-ide yang kuat seperti itu, dilengkapi dengan penyampaian Anda yang baik kepada orang-orang sekitar Anda, wow, Anda bisa membuat wow kepada orang-orang yang Anda temui. Itu Anda bakal menjadi pribadi yang sangat-sangat atraktif bagi orang-orang sekitar Anda. Jadi sahabatku semua, ini mah meren dandanlah rapi-rapi gitu ya. Ini jangan lupa untuk sering-sering menginvestasikan leher Anda ke atas. Jadi tidak perlu malu untuk baca buku, beli buku atau baca buku, belajar buku yang mungkin itu bukan pelajaran kampus gitu ya. Sering-sering asupan. Dan juga mungkin kalau misalkan ada seminar-seminar atau ada training-training yang itu sekiranya bermanfaat untuk kehidupan Anda, nggak perlu ragu untuk itu. Karena investasi leher ke atas itu akan semakin memuliakan Anda. Jika Anda belajar disertai dengan kerendahan hati. Ya,
Jadi di sini hubungannya dengan isi Anda, isi pikiran Anda, isi perasaan Anda, dan juga hubungannya juga dengan attitude Anda. Oke? Konten ya. Ini ada hubungannya tadi dengan apa tadi? Ada ilmu Anda dan juga ada attitude. Dua hal ini saja Anda lakukan, insya Allah Anda menjadi pribadi yang atraktif. Nah, di sini sahabatku semua, lantas bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang adaptif gitu? Anda bisa berbaur tanpa perlu untuk jadi melebur. Jadi sahabatku semua, pribadi yang atraktif itu kalau tadi kita bicara tentang konten tadi ya, ada konteks, ada konten, ilmu, attitude. Jadi ini adalah orang-orang yang dia punya prinsip kuat. Orangnya dia memegang prinsip dan dia kuat sekali memegang prinsip tersebut. Dan kalau Anda masih ingat yang ini, sahabatku semua, antara Anda sama orang lain tentu berbeda isi kepala, tentu juga berbeda prinsip yang Anda anut kuat-kuat kan? Nah, jadi ketika Anda menjadi pribadi yang adaptif, Anda tetap memegang prinsip Anda sekuat-sekuatnya, namun Anda juga memahami bahwa ternyata orang-orang di sekitar Anda itu, berbeda cara pikir, berbeda apa. Jadi, adaptif itu adalah kondisi ketika toleransi terjadi. Toleransi terjadi, oke. Orang ini beda isi kepala sama saya, tapi oke, saya tetap berteman, saya tetap bersahabat. Kita hanya tidak setuju, kalaupun ada gitu ya, kita hanya tidak setuju, kita hanya tidak sependapat, hanya pada hal-hal yang tertentu saja. Jadi, sahabatku semua, ketika Anda berbicara untuk menjadi pribadi yang adaptif, Anda memahami bahwa orang ini berbeda dengan Anda, dan Anda yang diangkat adalah banyak-banyaknya kesamaan. Carilah apa kesamaan yang ada dengan orang di sekitar Anda. Beda sudah pasti. Jadi yang tinggal Anda cari adalah menjadi pribadi yang adaptif adalah apa kesamaan antara Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Apa sih yang bisa dioptimalkan? Apa sih yang bisa disinergikan? Oke, dicari. Oh, sama-sama punya mimpi yang sama. Oh, sama-sama punya mimpi yang sama, misalnya sama-sama IPK 4, bisa jadi sahabat belajar gitu. Oh, sama-sama suka anime, misalkan sama-sama masih suka nonton, oke, bisa jadi sahabat yang sama. Kan seperti itu kan? Oh, sama-sama sama-sama sedang mengalami kesulitan keuangan. Mungkin bisa jadi partner bisnis buat sama-sama berjuang bersama-sama. Hal seperti itu. Jadi yang perlu diangkat adalah kesamaan. Karena antara Anda sama orang-orang di sekitar Anda sudah pasti 100% pasti berbeda. Tinggal dicari dan diangkat kesamaannya apa, sehingga Anda menjadi pribadi yang adaptif tanpa Anda perlu untuk melupakan prinsip Anda. Jadi, pribadi yang atraktif itu akan terjadi ketika Anda kuat memegang prinsip Anda. Pribadi yang adaptif ketika Anda sering-sering untuk mencari kesamaan yang ada di antara Anda dan orang-orang sekitar Anda. Jika bermanfaat, silahkan langsung dipraktekkan. Saya tunggu kabarnya gimana nanti ketika Anda semakin praktek, rasanya kehidupan Anda bisa berubah, naik, kualitas kehidupan Anda semakin berubah. Saya mendoakan itu. Semoga hal itu terjadi ya. Ketemu lagi di materi-materi selanjutnya hanya di kelas eksklusif luarsekolah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.